buka bersama acara pembukaan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi untuk acara kita pada pagi hari ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Weli Sandika. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bih wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'din falamma nabba'aha bih qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu 'alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا
وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ananda Weli Sandika yang telah membacakan surah At-Tahrim untuk kita bersama. Satu. Yang Ustadz udah lengkap belum ya? Belum ya? Ada yang berhalangan? Belum. Ada yang menyampaikan izin ke Ustadz Ulin? Tidak ada. Ustazah, ada yang izin? Ustazahnya? Ketua yang putri siapa, Sa? PJ di Putri Ustazah Mira. Lengkap Ustazah Mira? Ustazah Mira mana? Masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang, semoga nanti bisa ikut menyusul karena memang masih ada hal-hal yang harus diselesaikan baik di unit-unit yang lainnya. Semoga bisa cepat mengikuti dan selanjutnya bersama-sama untuk mengikuti daurah Al-Quran. Untuk acara selanjutnya yakni tausiah sekaligus pembukaan daurah Al-Quran kita yang akan disampaikan oleh Direktur Pesantren Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, murabbi kita, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Mifdal Mutahar LCMSI. Kepada beliau waktu kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul adzim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama melaksanakan daurah Al-Qur'an gitu ya, atau mukhoyam Al-Qur'an kalau monggo istilahnya ya. Daurah Al-Qur'an biar lebih fresh begitu. Jadi daurah pasnya sebenarnya daurah mukassafah, daurah yang padat. Kalau daurah saja itu masih kurang menggigit sebenarnya. Daurah mukassafah, daurah yang betul-betul pemadatan. Daurah ini sebenarnya adalah upaya kita untuk menskenario hafalan. Kalau orang berlari ya, orang berlari nyampe maraton misalnya ya 10 km, maka daurah Al-Quran itu seperti jeda-jeda di tengah jalan untuk memberi motivasi kita biar melejitnya lebih cepat, biar terjadi akselerasi percepatan-percepatan sebelum
sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya 3 tahun menjadi 2 tahun, yang seharusnya 1 tahun mestinya menjadi setengah tahun, dan seterusnya. Dan sesungguhnya target utamanya adalah pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter antum antunna semuanya. Kalau kita sudah terbiasa memiliki karakter orang yang cepat dalam beramal kebaikan, nanti antum antunna di mana saja, sudah saya jamin, asal punya karakter itu ya, di mana saja, sampai kapan saja, di lembaga apa saja, antum antunna akan bisa beradaptasi dengan baik dan disukai oleh banyak orang. Disukai banyak orang itu salah satu dari jaminan bahwa akhlak kita baik. Akhlak kita baik itu adalah proses untuk menuju yang disebutkan oleh Rasul kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi ini sesungguhnya adalah mindsetnya yang diubah. Yang mindsetnya jangan, waduh daurah Quran, mukhoyam Quran, ini sepertinya Mas Irham kalau mendengar mukhoyam Quran gitu sudah trauma. Jadi kita ubah sekarang daurah Al-Quran. Jadi baru datang awal saja sudah tidak lengkap kan begitu. Jadi daurah Al-Quran itu membentuk mindset. Kalau mindset kita benar, maka kita menjadi pribadi muslim yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Itu kalau mindsetnya benar, di mana saja, muslim manapun ya, kalau dia cara menerapkannya Al-Quran dalam keseharian dan juga komentar-komentarnya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sudah tidak akan ada sekat ormas, itu sudah tidak akan ada. Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Siau, Ustadz siapa lagi? Mama Dedah ikut enggak? Hah? Siapa? Yas'ad. Saya malah belum tahu Ustadz. Jadi sama, akhirnya sama. Ya beda-beda dikit biasalah, tidak begitu menjadi sesuatu yang signifikan dalam perjuangan. Karena ada yang jauh lebih penting untuk mereka terapkan secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bermula dari mindset yang benar. Kalau mindsetnya sudah salah, bahaya. Ini nih sesungguhnya antum bisa jadi ditakdirkan oleh Allah suatu ketika di masa mendatang di usia antum, bisa jadi dijadikan oleh Allah antum menjadi tokoh yang levelnya nasional misalnya, atau banyak dibutuhkan oleh orang-orang, banyak banyak kemanfaatan ilmu kita untuk manusia yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau mindset antum belum benar sampai sekarang, bisa jadi tidak jadi takdir itu. Maka mencapai takdir yang baik harus dengan penuh husnudzon, keseriusan, kesungguhan yang luar biasa dalam menjemput takdir tersebut. Siapa yang pernah tahu bahwa ternyata seorang Habibur Rahman Al-Shirazi, Kang Abi ya, yang dulu sering ngobrol-ngobrol sama saya di kamar, sering kunjung, sering gojekan dan sebagainya, siapa yang tahu kemudian melejitnya luar biasa secara nasional dengan cerpennya ayat-ayat cinta. Jadi takdir itu ya, artinya proses untuk menuju ke sana itu sudah dipenuhi syarat-syaratnya, kesungguhan, keseriusan, kemudian betul-betul menguasai dalam ilmu itu, ilmu cerpen dan sebagainya.
Sama juga, antum-antumna bisa ditakdirkan suatu ketika dalam ilmu Al-Quran itu melejit luar biasa. Bahkan ilmu kita dibutuhkan oleh banyak masyarakat, banyak umat. Asal antum-antumna luar biasa dalam kesungguhan. Yang lain pada ngobrol-ngobrol biasa, tetapi kemudian kita betul-betul memaksimalkan waktu. Yang lain pada tidur, tapi kita tetap bangun untuk belajar dan seterusnya. Itulah orang-orang yang akan menang, akan didekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya kita ubah daurah, tidak mukhoyam lagi. Jadi kalau tadi mindsetnya diubah, dikembalikan ke mukhoyam, nah biar tidak seperti kemarin. Ini adalah untuk merubah mindset berpikir kita, mindset interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga dengan mindset yang benar itu insya Allah kita semuanya akan sampai ke tujuan hafal Al-Quran 30 juz, memahami Al-Quran 30 juz, kemudian mengamalkan semaksimal mungkin, semampu mungkin apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sudah tidak ada sekat lagi dengan umat Islam lainnya. Asal mereka sama-sama punya tujuan, punya prinsip yang tidak jauh berbeda dengan kita, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya kenapa daurah ini diadakan, dan memang yang diubah mindsetnya harus ustadz-ustadzahnya dulu. Lah kok ada markas ini calon ustadz-ustadzah. Nah, ya. Markas ini calon ustadz-ustadzah. Seharusnya tahun ajaran baru Juli 2021 nanti seharusnya sudah, ya bukan seharusnya, memang harus sudah menerima simaan santri. Kalau kira-kira masih kecil ya santri yang kecil yang disimak kan gitu. Masih kecil nyimak santri SMA kelas 12 ya repot nanti. Jadi maka ubah mindset antum-antuna, ubah menjadi orang yang jadi panutan. Kalau kita mengubah seperti itu, maka otomatis kedewasaan kita akan muncul, keseriusan kita akan bertambah, kebiasaan baik kita akan mendarah daging. Kalau sudah seperti itu, antum kemana aja sudah insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Jadi tidak ada istilah bingung cari pekerjaan yang akan mendatangi kita, ditawari kemana-mana, tinggal kita milih yang mana, milih yang kira-kira lebih cepat mendekatkan lagi kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya maksudnya pada kesempatan kali ini daurah Al-Quran yang memang kita ambil kemarin sudah saya rencanakan sejak sepekan yang lalu sebenarnya, cuma karena melihat kawan-kawan masih sibuk menggarap rapot, menggarap apa segala macam, oke lah biar selesai dulu. Begitu selesai maka kita maksimalkan untuk asatidzah semuanya agar ikut melaksanakan daurah ini. Bahkan kawan-kawan Asyifa kemarin minta izin, Asyifa tidak pulang semua ya, ada yang di sini. Minta izin untuk untuk ikut bablas sampai santri masuk, tidak saya izinkan. Sudah melobi lewat walinya lagi, tidak saya izinkan, tetap harus ke sini. Kalau daurah itu di Asyifa juga banyak Ustaz. Loh emangnya kalau sudah pengabdian di Al-Hikmah itu masih harus izin ke Asyifa? Sampai saya gitukan. Artinya apa? Ini tidak masalah tidak masalah daurah yang sudah biasa dan sebagainya, tidak, tetapi kebersamaan itu penting. Antum-antumna di lembaga manapun ya, fahami itu, bahwa kebersamaan di lembaga manapun itu sangat penting, karena nanti akan membawa kekompakan, akan membawa keseriusan dalam bekerja. Dan lebih dari itu yang lebih kita inginkan sebenarnya, lebih menjadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sekedar treatment, trik-trik, langkah-langkah menuju ke itu sebenarnya, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahamkumullah. Jadi itu sebenarnya yang melandasi daurah Al-Quran ini. Makanya kenapa kemudian nanti yang
markas juga harus tinggal di sini. Jadi ya sesekali kalau ada barangnya yang ketinggalan diambil boleh, tapi selebihnya tetap harus tinggal di sini. Ya sudah panitia saya kira sudah menyiapkan itu ya. Kemudian yang terkait dengan keseharian ya, setiap malam harus ada tahajud ya. Tahajud sebenarnya tahajud yang dikehendaki sebenarnya adalah tahajud yang berjamaah. Kalau masih mempermasalahkan tahajud berjamaah sebenarnya tidak masalah ya. Saya persis pertanyaan itu pernah saya munculkan ketika saya di Mesir, tanya pada ulama Al-Azhar, saya langsung tanya, Ustadz, ada enggak dalilnya sholat tahajud berjamaah? Ada ya akhi. Anda lihat di hadis Sahih Muslim, hadis yang kesekian-sekian, hafal. Luar biasa, hafal dia. Di Sahih Muslim ada disebutkan bahwasanya Rasulullah sholat tahajud berjamaah bersama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Artinya tidak masalah ya. Dan di Mesir secara umum semua harokah Islamiyah, baik yang dianggap keras maupun yang tengah-tengah maupun yang biasa, secara umum semuanya tidak mempermasalahkan tahajud berjamaah. Artinya kalau memang itu, apalagi kalau itu memang membawa kemaslahatan yang lebih besar. Misalkan nanti tahajudnya, jadi minimal tahajud selama daurah itu minimal 1 jam ya. Jadi mulai jam 3 berarti nanti bangunnya sekitar setengah 3 atau maksimal ya 3 kurang seperempat lah. Jam 3 sampai sekarang subuh itu sekitar jam 4 kurang 5 menit atau jam berapa begitu. Saya tidak begitu, coba nanti dicek sekitar itu. Targetnya apa? Targetnya ustadz-ustadz yang ada ini nanti, ustadz-ustadzah yang ada itu targetnya adalah menjadi imam. Jadi menjadi imam dalam bacaan-bacaan yang panjang yang sudah dipersiapkan, tidak harus yang dihafal, tetapi intinya adalah membiasakan sholat tahajud. Karena Al-Quran tidak bisa dilepaskan dengan sholat tahajud. Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari sholat tahajud. Jadi dalam surat Al-Muzammil terakhir, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili sampai seterusnya itu ada faqra'u ma tayassara minhu. Jadi sungguhnya Allah tahu bahwasanya kamu Muhammad qiyamul lail adna min thulutsayil lail, lebih sedikit dari 2/3 malam. Wa nisfahu wa thulutsahu, dan kadang separuhnya dan sepertiganya. Maksudnya ya sudahlah, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Qur'an yang lebih mudah bagimu. Artinya tidak bisa dilepaskan qiyamul lail itu dari membaca Al-Qur'an. Maka qiyamul lail itu yang paling lama adalah membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Quran, kalau kita standarnya kan yang menghafal Al-Quran, bukan membaca Al-Quran ketika sholat tahajud. Tetapi kalau untuk menyimak ya masih diperbolehkan oleh para ulama kita ya. Sehingga nanti tolong panitia semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, masing-masing ya, kalau ikhwan di sini, akhwat di sana begitu ya, di musola, setiap malam harus ada qiyamul lail. Nanti silahkan imamnya ditunjuk siapa, bergantian, yang kira-kira 1 jam itu selesai. 1 jam tidak harus bersama-sama 8 rakaat itu bersama-sama berjamaah. Misalkan 4 rakaat masing-masing sendiri, biar tidak kehilangan makna kesendirian, karena tahajud aslinya kan sendiri ya. Terus 4 rakaat bareng-bareng jama'i, misalnya sholat tahajud berjamaah misalnya boleh. 8 rakaat langsung berjamaah kemudian plus 3 rakaat juga boleh. Tapi intinya adalah tetap itu tidak bisa lepas dari daurah Al-Quran kita. Jadi agak beda dengan mukhayam Al-Quran sebelumnya. Kita lebih fokus, jadi sepanjang hari itu bersama Al-Quran. Sehingga memang saya target setiap ustadz harus minimal 1 hari harus hafal 3 halaman. Hafal 3 halaman itu hanya antara hafal setoran saja sampai mutkin. Maksudnya
ya oke lah setoran saja tidak apa-apa, setoran 3 halaman meskipun belum mungkin tidak apa-apa, tapi yang dikehendaki adalah mungkin gitu loh. Jadi daripada nambah tapi masih belum mungkin, lebih baik memungkinkan dulu. Jadi maksudnya antara setor dan sampai mungkin itu targetnya itu. Nek sudah mungkin, nah baru silahkan mau halaman keempat, halaman kelima. Kalau 3 halaman kok belum mungkin, lebih kita inginkan mungkinnya. Nah seperti itu. Diprioritaskan hafalan yang lanjutan dari antum-antuna dulu daurah yang agenda tahfidz ustadz itu loh. Biasanya jam berapa? Jam 8 dulu ya? Atau jam berapa? Nah itu diprioritaskan melanjutkan itu, sehingga nanti targetnya begitu selesai daurah ini 1,5 juz mungkin. Ini akselerasinya di situ maksudnya. Jadi itu ikhwati fillah rahimakumullah untuk seputar agenda ini. Nanti panitia insyaallah terus wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Orang mukmin yang tidak tergerak sedikit pun dengan tausiah itu artinya ada masalah dengan keimanannya. Ada masalah dengan keimanannya itu bisa karena maksiatnya sebelum itu, bisa karena apapun. Jadi itu yang difahami kita dari yang disampaikan oleh para ulama. Orang yang tidak tergetar hatinya dengan nasihat atau dengan tausiah, atau tidak tergerak sama sekali untuk berubah dengan nasihat atau tausiah, maka sesungguhnya ada masalah dalam keimanannya. Ada masalah dengan keimanannya. Yang tahu siapa masalah itu? Ya yang tahu kita sendiri. Kita habis apa? Ya yang tahu kita sendiri. Kok tiba-tiba antum semangat sekali dalam beribadah, dalam apa segala macam, itu pun juga karena kita sendiri. Maksudnya karena memang kita berbuat kebaikan terus sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri dan menambah kebaikan terus hingga akhir hayat kita. Nah, seperti itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi yang bersama Al-Qur'an selalu lebih baik, ini juga selalu harus kita fahami. Siapapun yang bersama Al-Qur'an tetap lebih baik hingga akhir hayat. Makanya dipilihkan malaikat terbaik untuk membawa wahyu Al-Qur'an, yaitu malaikat Jibril yang merupakan sayyidul malaikah. Dipilihkan nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nabi yang lain tidak ada satupun yang bisa menandingi beliau. Karena ini Al-Qur'an, ini mukjizat terbesar, harus oleh nabi terbesar dan harus oleh umat terbaik. Jadi kita itu sudah dianggap umat terbaik. Kalau umat terbaiknya tidak paham bahwa dia umat terbaik, pasti kalah. Nah ini yang saya maksud dengan mindset itu di sini. Antum harus meyakini bahwa kita terbaik. Kita terbaik itu artinya kalau sudah dibawa kepada keseriusan, dibawa kepada Al-Quran, semuanya harus maksimal. Tidak usah terpikir pulang, tidak usah terpikir izin yang tidak penting, izin reuni, izin nganter kakak misalnya, izin apa yang tidak penting-penting tidak usah. Jadi ya penting, tidak ada yang penting, yang tidak ada yang tidak penting ya. Tetapi tetap di antara yang penting itu ada yang lebih penting, dan yang lebih penting itu silahkan tanya istafti qalbak, minta fatwalah pada hati nurani antum. Insya Allah saya kalau kosong akan membersamai di sini dan akan memanggil ikhwan yang nanti sering absen. Saya sudah ikrarkan sejak sekarang. Jadi saya tegas, saya akan panggil. Artinya jangan mengubah mindset yang ingin kita terapkan dengan baik. Kalau akhwat tidak usah ya, udah urusannya akhwat. Saya tetap minta laporannya nanti. Jadi kalau kosong ya, kalau pas kosong saya akan membersamai. Makanya rundown acara tetap harus segera disampaikan. Bisa agak beda-beda dengan akhwat silahkan, tapi intinya adalah sampai ke target. Mohon musyrif-musyrifahnya ikut membersamai, memberi motivasi untuk semua a'dho'nya, semua anggotanya itu bisa mencapai target. Targetnya hafalan 3 halaman per hari. Karena ini betul-betul dipersamai, dan saya sampaikan bahwa harus ada tausiah maksimal 2 hari sekali. Harus ada tausiah karena memang kita mengubah mindset. Mengubah mindset itu perlu sesuatu yang
masuk dalam pikiran kita sehingga mengubah mindset kita. Kalau sudah diubah mindset kita, maka sesuatu yang biasanya berat menjadi tidak berat dan seterusnya. Maka dulu pernah ada ya, Hudzaifah bin Yaman kalau tidak salah, ketika beliau diutus oleh Rasulullah di malam yang sangat dingin ya, untuk memata-matai musuh ya, maka luar biasa, semua sahabat waktu itu tidak ada yang siap untuk berangkat memata-matai, saking dinginnya luar biasa, malam gelap lagi. Maka beliau kemudian berangkat dan beliau mengubah mindsetnya. Jadi seolah-olah ya tidak ada dingin, seolah-olah hanya berada di samping api dan seterusnya. Mengubah mindset itu sehingga tidak terasa karena sudah diubah mindsetnya. Jadi orang yang mengubah mindsetnya itu yang tadinya berat menjadi ringan. Kalau sudah sering mengubah mindset seperti itu, maka semakin tidak terasa. Makanya seperti Ustadz Syihab ya di Iskarima itu menerima setoran tuh dari pagi sampai zuhur sampai asar itu biasa dulu ketika masih aktif sebelum di yayasan. Jadi artinya ya kalau orang tidak terbiasa begitu dan punya mindset yang lemah begitu, tidak mungkin kuat seperti itu. Tidak mungkin kuat seperti itu. Itu karena mindsetnya yang diubah. Nah silahkan mindset mau diubah kayak apa. Misalkan mindset kita ubah bahwa Al-Quran 30 juz hafal itu hanya itu syarat syarat untuk mencapai surga Firdaus yang paling tinggi. Misalnya seperti itu. Kita ubah mindset kita seperti itu. Atau minimal salah satu syarat itu mencapai Firdaus al-A'la, salah satunya adalah menghafal Al-Quran itu. Kita mengamalkan juga belum bisa maksimal gitu ya. Yang bisa mengamalkan Al-Quran lebih baik itu biasanya kalau sudah berkeluarga ke atas ya. Berkeluarga ke atas sudah normal, kemudian sudah bermasyarakat dan sebagainya, itu lebih cepat biasanya. Nah kalau belum biasanya masih mencari kelebihan lain. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sahabat sighor sama sahabat kibar itu bedanya adalah sahabat sighor itu kecil ya, itu mereka kelebihan hafalannya, tapi sahabat kibar kelebihan pengamalannya. Meskipun lebih mulia kelebihan pengamalannya. Tetapi kan ada suatu masa ketika nanti yang sighor ini juga tidak ada kesempatan untuk menghafal lagi. Karena apa? Sudah dewasa. Ketika dewasa maka lebih fokus pada pengamalan sudah. Nah sementara yang sahabat kibar mereka sudah tua, sudah sepuh dan menghafal lebih sulit kan begitu. Akhirnya mereka lebih fokus pada pengamalan. Nah makanya memang ada usia kawan-kawan ini sesungguhnya adalah memang usia menghafal harusnya. Nah karena nanti akan datang satu ketika memang usia kita lebih fokus pada pengamalan. Lebih banyak kita disibukkan oleh tugas-tugas kantor, tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas macam-macam yang itu akan menyita waktu kita sangat banyak. Nah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan karena memang Ramadan adalah bulan, makanya Ramadan jadi bulan terbaik, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah dan seterusnya. Malamnya juga malam menjadi malam Lailatul Qadar. Makanya sesuatu yang tersentuh oleh Al-Quran itu menjadi luar biasa. Jadi nah maka ini betul-betul diubah mindset kita bahwa antum sekarang kalau seandainya di Karanggede ataupun di Boyolali ini ada kegiatan yang terbaik yang dinilai oleh Allah, yakinlah bahwa yang terbaik itu adalah antum. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau terbaik kok antum kok masih leda-lede, masih tidak serius, masih males-malesan, ya tidak jadi terbaik, masih lebih baik yang ngurusi umat di luar, kan begitu. Nah inilah yang namanya tadi saya katakan mindset tadi itu. Kemudian yang terus menghafal juga sama ya, khairukum man ta'allamal Qur'an, belajar dan mengajar itu artinya include di dalamnya menghafal.
Karena mempelajari apapun sampai akhirnya dia bisa mengajar, itu prosesnya adalah dia pada akhirnya menghafal. Nah, meskipun menghafal ini juga ada strata-stratanya nanti ya, menghafal dini, menghafal agak expert dikit, nah menghafal yang betul-betul mutqin itu perlu proses juga. Maka imam yang menjadi imam yang di depan yang membaca Al-Quran, terkadang kalau bacaannya salah kita ingatkan, itu pun sikapnya beda-beda. Ada yang begitu diingatkan malah bingung, ada yang begitu diingatkan sedikit langsung paham tapi bingung tadi ayatnya awalnya apa. Gitu. Jadi karena apa? Mutqinnya orang itu beda-beda. Mutqinnya orang itu beda-beda. Nah seperti itu. Ada yang, saya dulu di Mesir itu ada imam masjid itu yang ketika dia salah ndak usah diingatkan, nanti akan sadar sendiri. Hampir tidak ada ayat satupun yang ketika dia salah baca itu terus dia tidak ingat. Nanti setelah akhir ayat gitu nanti dia balik lagi, diulangi lagi karena tadi salah. Artinya memang itu sudah prosesnya sudah betul-betul proses mutqin yang standar tinggi seperti itu. Nah imam Masjidil Haram itu pun juga di strata seperti itu ya. Jadi imamnya ada yang imam senior, ada yang imam yang masih pemula. Nah, itu ada kriteria-kriterianya karena terkait dengan ya tadi itu kemutkinan hafalan. Nah fokuskan diri kita untuk mengabdi di situ. Insya Allah tidak ada orang yang tidak dimuliakan oleh Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih baik, secara lebih maksimal. Nah itu di ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, naik terus, disuruh naik ke surga ya. Dan tartillah, pelan-pelan membacanya, baca dengan tartil. Sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Jadi di akhirat nanti itu kita disuruh membaca Al-Quran. Tidak mungkin antum di akhirat punya mushaf, tidak mungkin. Jadi mushaf saya mana? Mencari mushaf, tidak ada. Sudah di akhirat tidak ada mushaf. Pasti karena apa yang ada dalam otak kita sudah. Nah dalam otaknya hafalannya kacau. Nah tidak tahu itu nanti derajatnya gimana. Muter-muter, ada contekan dari malaikat atau enggak, itu harusnya tidak ada ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Pada ayat terakhir yang kamu baca. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kedudukan kita di akhirat adalah sesuai dengan hafalan kita di dunia. Makanya tetap ini menjadi, makanya tadi saya katakan salah satu dari upaya mencapai surga Firdaus, salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Yang lain ada yang tidak hafal mencapai surga Firdaus juga bisa, artinya tidak satu-satunya, tapi salah satunya itu. Nah, kalau salah satunya kita tidak kena, nah semoga kena dari yang lain, kan begitu. Tapi minimal salah satunya ini bisa kita maksimalkan dengan cara mengubah mindset seperti ini ya dalam daurah, sehingga nanti target utamanya sesungguhnya tidak ketika daurah, tetapi target utamanya adalah setelah itu. Jadi orang yang menerima nasihat dengan cepat, menerima sesuatu kebaikan dengan cepat dibanding yang dan pas-pasan kondisinya, otaknya juga pas-pasan, biasa-biasa saja, dengan orang yang cerdas tetapi tidak begitu fokus dan tidak begitu suka untuk menghafal Al-Quran, pasti akan menang yang pertama. Jadi asal sama-sama diberi waktu sampai sekian lah, tidak dalam waktu yang cepat. Kalau dalam waktu yang cepat menang yang cerdas biasanya. Tetapi dalam proses panjang itu nanti akan menang orang yang rajin meskipun pas-pasan. Orang yang rajin mau meskipun pas-pasan. Nah makanya rajin ini menjadi luar biasa. Rajin ini, rajin sungguh-sungguh, nah itu menjadi menjadi sifat luar biasa, gigih dan sebagainya, tidak pantang mundur dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang luar biasa yang harus kita miliki. Sedikit-sedikit teklek tahu ya, teklek itu jatuh. Sedikit-sedikit males
ngantuk sekali langsung tidur. Ngantuknya itu sampai 10 kali baru tidur. Jadi jangan cepat menyerah dengan ngantuk. Ngantuk itu udah biasa, tidur itu udah biasa. Kalau menghafal Al-Quran itu luar biasa. Menghafal Al-Quran juga biasa Ustadz, enggak, luar biasa di sisi Allah. Nah makanya yang luar biasa inilah yang harus kita tekankan. Kalau memang sulit ya kita bersama, kita dekat dengan orang yang semangat. Yang teman-teman yang kira-kira agak malas-malas enggak usah dideketi. Nanti jadi males. Sesekali ngobrol enggak masalah, tetapi ya yang penting targetnya tetap tercapai. Nah seperti itu. Ada orang yang menghafal bareng-bareng tidak masalah. Ada orang yang lebih suka sendirian dan sebagainya. Monggo, itu dipersilahkan, asal sendirian tidak kemudian malah tidur. Yang kira-kira berpotensi tidur ketika sendirian lebih baik jangan sendirian, meskipun nyandelnya sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Nah itulah cara untuk mengetahui diri sendiri dan mempraktekkan sesuai dengan diri kita. Makanya man arafa nafsahu wa faqad arafa rabbah. Dalam sebuah hadis ya, saya tidak tahu hadisnya kedudukannya bagaimana, tetapi barang siapa yang mengetahui dirinya maka sesungguhnya dia mengetahui Tuhannya. Dalam artian dia akan tahu kelemahan dirinya itu sehingga dia tidak mengulangi kelemahan itu dalam proses menuju kepada Tuhannya. Dia akan tahu bagaimana caranya untuk mencapai kepada Tuhannya karena dia tahu dirinya kelemahannya di mana. Nah itu, makanya kelemahan diri itu penting untuk difahami. Kemarin kelemahan kita sudah diberitahu ya, sebagian pengelola-pengelola yang ikut apa namanya? Talent mapping itu ya, kelemahannya apa, kelebihannya apa itu sampai disampaikan oleh ya para ahli psikologi ya, dari apa namanya Ustadz Ahid itu. Ustadz Ahid itu dulu Ustadz di sini tapi sekarang jadi trainer luar biasa. Nah itu karena apa? Dia mindsetnya terus. Jadi orang itu jangan menyerah dengan kondisi yang pas-pasan saat ini, tapi antum harus melejit terus. Tidak masalah antum tinggal di Karanggede, tidak masalah. Ustadz Fathia, Abu Fathia Darus Syahadah itu tulisannya banyak sekali, tapi tinggalnya nggur neng Darus Syahadah, ya kan? Tapi dia produktif, berarti dia bacaannya banyak, dia ilmunya juga banyak. Membuat buku itu terkadang harus wawancara, terkadang harus tanya kepada ustadz yang lebih senior, terkadang harus membaca kitab-kitab besar yang harus dirujuk dan sebagainya. Tidak mudah bikin buku itu. Kalau kita hanya sekedar bikin buku biasa ya, yang baca juga orang biasa kan begitu. Maksudnya tidak mudah. Emang bikin cerpen itu mudah? Enggak, bikin cerpen itu bacaannya banyak. Kalau bacaannya tidak banyak, dia tidak akan bisa luar biasa sampai cerpennya sampai debat kitab. Oh, dalam cerpen kalau ada debat kitab itu kan karena yang bikin ahli kitab. Ahli kitab itu bukan Yahudi Nasrani maksudnya ya. Ahli kitab itu ahli membaca kitab kuning ya. Dalam ayat-ayat cintanya Mas Habib itu kan ada debat kitab antara siapa yang Ana Altofunisa yang itu sama yang calonnya itu kan debat kitab dulu. Nah, itu kan karena yang membuat memang ahli membaca kitab kan begitu. Kalau kita mau bikin cerpen tentang Palestina, maka kita harus tahu tentang tempat-tempat di Palestina, namanya apa, kotanya apa, jarak dari sini sampai sana berapa. Nah, terkadang harus begitu kalau kita bicara tentang cerpen. Jadi tidak sembarangan bikin cerpen itu. Meskipun cerita pendek, cerita ngawur ya, tetapi semakin dekat dengan realita itu semakin bagus. Ya, semakin berbobot dan semakin disukai oleh orang-orang. Sehingga mereka lebih suka membaca cerpen tersebut. Nah, derajat penghafal Al-Quran ya, derajat penghafal Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran itu ada banyak pendapat dalam kitab-kitab ya. Ada yang 6.204, ada 6.214, 6.219, 6.225, ada 6.236, bahkan ada 6.666. Yang paling enak yang terakhir ya. Jadi yang masyhur biasanya 6.236. Kalau antum tidak puas, dihitung aja sendiri.
Jadi hitung sendiri per surat berapa nanti ini kan lebih real itu sebenarnya. Saya juga belum pernah menghitung sendiri. Nah itu, jadi artinya ini ustadznya yang asli datang ini sudah. Ini saya hanya mengantarkan. Monggo Ustadz, sudah kita persiapkan ya langsung sini. Antum harus langsung di sini. Karena ini waktu menunggu antum aslinya. Monggo Ustadz. Jadi kalau ustadz yang ahli, yang benar ustadz itu membawa kitab. Ya itu. Nah, ya, jadi apa namanya? Fatih Filar Alhamdulillah, kalau memang ayat sebagaimana disebutkan oleh para ulama berjumlah 6.000 sekian itu apa namanya jumlahnya sekian itu berarti derajat di akhirat juga sejumlah itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul Quran, untuk sahibul Quran. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ikhwati fillah alhamdulillah. Saya kan gampang Ustaz. Jadi kalau antum waktunya itu terbatas, kalau saya waktunya tidak terbatas. Maksudnya antum sebentar lagi kan besok sudah tidak ada kan begitu. Maksudnya sudah ada kegiatan lain di luar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ikhwati fillah alhamdulillah. Intinya sebenarnya kembali kepada apa namanya? Kembali kepada target dari daurah ini. Yang pertama adalah mengubah mindset kita menjadi mindset ahlul Quran, mindset sahibul Quran yang terus menerus gigih tanpa kenal lelah, sungguh-sungguh rajin dan sebagainya, dan pantang menyerah, pantang mundur. Tidak ada istilah malas. Malas itu hanya untuk orang munafik ya. Innal munafik apa Ustaz? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat maka mereka berdiri dengan malas. Maksudnya ya terpaksa. Nah, untuk kita orang-orang mukmin tidak ada istilah malas apalagi untuk Al-Qur'an. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan lain nanti bisa kita sambung. Semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ini sekaligus saya tadi sudah dibuka belum? Belum ya. Sampai kelupaan Ustaz karena kebanyakan ngomong ini. Kita buka bersama daurah kita ini, semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah sampai akhir meskipun hanya 10 hari, tetapi mohon bisa menjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita untuk terus mengabdi untuk Al-Quran, membersamai hidup kita dengan Al-Quran, memaksimalkan potensi kita dengan Al-Quran dan seterusnya sehingga kita lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Fatihah, semoga ini pembuka yang baik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Mifdal yang telah memberikan sedikit tausiah juga membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk selanjutnya yaitu inti dari acara ini yaitu penyampaian materi juga tausiah kembali dari Ustadz kita Ustadz Arif Wardani. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asatidzah kiram, Allah muliakan. Alhamdulillah. Jadi siang hari ini ya, mungkin mohon maaf saya terlambat karena harus berkeliling-keliling ya tadi untuk sekedar rapid test ini tadi. Jadi mengingat waktu mungkin, jadi ya alhamdulillah selesai juga hasilnya dan ya, non reaktif. Baik, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, kesabaran bersama Al-Qur'an, dan kita pantas untuk menjadi pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron ya Ustaz Yusdol yang telah mendahului memberikan kodimah-kodimahnya ya. Ya semoga kita harapkan daurah kita ini ya, ya tadi sudah sampaikan meskipun 10 hari ya, tapi hakikatnya tidak 10 hari. Ya mungkin pernah saya sampaikan di awal waktu kita pembukaan pengambilan sanad ya, itu juga sebuah prinsip yang harus kita pegang ya. Tidak ada istilah libur bagi penghafal Al-Quran. Jadi tidak ada istilah libur ya. Nama juga po ya. Ada guru bahasa Indonesia di sini bisa menerangkan imbuhan po ini maksudnya apa ya. Ya. Maka disebutkan sampai hamilul Quran, hamalatul Quran ya. Jadi kalau sudah po itu kan berarti bukan lagi bentuk kata kerja, tapi pelaku identik sifat yang berulang-ulang ya. Itu ya. Jadi penghafal Al-Quran, hamilul Quran, hafizul Quran ya. Tidak sekedar yahfalu saja, tapi hafidh ya. Ya, maka alhamdulillah semoga digolongkan ya dalam surat Al-Hijr itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu, terus itu ada wa inna lahu lahafidhun. Lihat bentuknya, lahafidhun. Lahafidhun bukan nahfal, tapi pakai kata hafidhun. Bentuk fa'il, bentuk pelaku. Benar-benar kami akan menjadi penjaganya ya, maka bersyukur yang Allah pilih ya, untuk berusaha menjadi penghafal Al-Quran ya. Tentu nanti pertanyaannya ya, saya sudah lama menghafal Quran, sudah lama ya, berusaha tapi nggak selesai-selesai, setiap kali ingat lupa lagi ya. Itu selalu menjadi pertanyaan terus ya. Ya mungkin dalam sebuah hadis yang tahu semuanya bagaimana diibaratkan hafalan Al-Quran itu seperti onta ya. Seperti onta, kalau nggak kuat diikat dia akan bagaimana onta itu ya. Dan sudah pernah berkenalan dengan onta ya, setelah silaturahim ya. Ya, alhamdulillah saya sudah langsung ke dusun ya, ke perkampungan di Aswan tahun 2010 ya. Jadi karakternya onta seperti itu. Kenapa Rasul mengibaratkan seperti onta? Jadi onta itu binatang yang juga peka, sensitif. Binatang yang juga peka, juga sensitif. Dia itu bisa mengenali ini orang ini sama saya mau berbuat jahat. Itu onta bisa mengenali dia. Mengenali tuannya juga ngerti. Demikian juga yang saya dapatkan dari guru saya Syekh Sulaiman Al-Ghati ya, dari Rais Lajnah dari Libya. Beliau juga menyampaikan seperti itu. Jadi beliau orang Libya tapi pedusunan yang kampung yang ke arah
perbatasan dengan Chad Nigeria, Mali. Jadi betul-betul dengan onta hidupnya. Ya, jadi onta itu pelan, ya, tapi dia pasti akan pergi. Ya. Maka menghafal Al-Quran, ya, ini kalau bisa tidak hanya 10 hari ini, terus. Ya. Jadi selama kita hidup kita punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun mungkin belum sempurna 30 juz. Ya. Apa hikmahnya Al-Quran cepat lupa? Cepat sekali lupa Al-Quran itu. Hikmahnya apa? Ya, Allah ingin kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ya kan? Coba kalau nggak pernah lupa, nggak akan mungkin baca Al-Quran lagi. Ya. Ya. Ibarat santri atau siswa itu ujian, selesai tinggal bukunya. Bahkan mungkin banyak bukunya yang tertinggal di ruang kelas, di depan teras. Tapi Al-Quran, karena lupa, maka Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk mau membacanya lagi. Gitu ya. Jadi itu hikmahnya lupa. Allah selalu memberikan kita kesempatan mendapatkan pahala terus. Saya kira sudah tahu satu huruf itu berapa pahalanya, berapa nilainya, dan dikalikan berapa. Ya. Artinya tidak ada satu huruf, ya, yang di situ seperti Al-Quran. Ya, setiap hurufnya dihitung. Setiap hurufnya dihitung. Bisa dibayangkan, gitu kan? Jadi kalau sehari baca 1 juz, 2 juz dan sebagainya, itu berapa pahalanya? Ya, berapa pahalanya? Jadi tidak ada satu kalimat, satu huruf, ya, yang jelas-jelas pahalanya akan dilipat gandakan, kecuali Al-Quran. Maka kadang-kadang saya juga ironis gitu, ya, ketika ada mungkin seorang ya ulama atau mungkin pelajar Islam tapi nggak pernah baca Al-Quran, gitu kan? Nah mungkin nanti di Muqaddimah Al-Majmu'nya Imam Nawawi itu menyebutkan, ya, zaman kita ini orang itu guru itu tidak akan mengajarkan yang lain sebelum dia hafal Al-Quran. Itu di Muqaddimah Al-Majmu'. Jadi rata-rata semua ulama-ulama kita itu pasti hafal Al-Quran. Memang tahapannya seperti itu. Walaupun mungkin ya di Indonesia bilang kita agak terlambat, ya, tapi nggak ada kata terlambat. Selagi kita hidup masih ada kesempatan untuk terus menghafalkan Al-Quran. Ya, maka hal pertama ya tentu kita minta sama Allah, ya, agar kita ini dipantaskan untuk sabar dengan Al-Quran. Ya. Jangan sampai nanti ya Al-Quran itu tidak mau memilih kita. Ya. Gitu. Jadi kita pantaskan diri kita juga agar Al-Quran itu pantas berada pada diri kita. Ya. Mungkin kalau tiap hari itu ada yang update status, di-update terus apa, jadi update nge-share ini. Tapi pernah nggak ngupdate tulis alhamdulillah hari ini sudah murojaah 5 juz? Jarang itu. Ya. Ya. Kalau FB aja ada status diupdate, ya, Al-Quran pun sebenarnya harus diupdate juga. Ya. Yang tadi saya katakan dia seperti onta sensitif. Ya. Bahkan guru saya Ki Abdul Maksum itu mungkin semalam ada ini nggak, saya bilang kenapa di Al-Quran bacaannya nggak ada kata akhwat, semua kata akhwat. Ya. Di Al-Quran itu ya nggak ada kata akhwat dengan huruf, semua dibaca dengan akhwat. Ya. Akhwat, khoknya itu pelan-pelan, itu jelas akhwat. Bahkan qiraat pun nggak ada yang membaca akhwat.
karena perlu diperhatikan. Ya. Gitu. Al-Quran juga demikian. Guru saya mengatakan seperti itu, Ki Abdullah Maksum. Bahkan termasuk pesan ke saya juga waktu itu, kamu jangan menikah sebelum Al-Qurannya lancar. Nah, masuk berat bagi saya sebenarnya. Kamu jangan menikah kalau Al-Qurannya belum lancar, belum selesai Al-Qurannya. Ini bahkan ada lagi ya. Ini juga agak ekstrim mungkin ya, tapi itu kisah nyata ya. Ada di Mesir itu syekhoh ya, seorang syekhoh yang buta, syekhoh yang buta, syekhoh Nafisah namanya. Itu sama, mensyaratkan ya, mensyaratkan kalau nggak sama saya jangan nikah. Udah lagi itu ya. Akhirnya muridnya ini ya, dia menikah setelah gurunya meninggal. Nah, dia selama gurunya hidup dia nggak berani ya. Ini ya tentu tidak harus, ini kisah kita saja ya. Ya, intinya apa, bukan berarti kita harus seperti itu, enggak juga gitu kan. Intinya adalah bagaimana kesungguhan kita gitu kan. Di waktu-waktu kita ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan bisa saya katakan ya, mungkin ini semua juga ya, salah satu maksiatnya penghafal Al-Quran adalah sibuk dengan hal-hal yang lain, sehingga dia tidak sempat untuk mengaji ya, menolak satu seperti itu. Atau ya, ibarat ikan ya, ikan laut itu nggak bisa ditaruh di ikan air tawar walaupun sama-sama air ya. Makanya lagi-lagi perlu mujahadah ya, perlu mujahadah ya. Maka nanti 10 hari ini ya, manfaatkan untuk memacu kita ya, seberapapun yang kita punya, tolong nantinya dijaga di murojaah ya, karena menghafal Quran ya, intinya adalah murojaahnya ya, intinya adalah murojaah ya. Disebut penghafal Quran kalau dia murojaah. Hafiz itu kan penjaga. Lagi mana disebut hafid kalau nggak pernah menjaga ya, menjaga segala hal sebenarnya. Di mana disebut hafid, penjaga kalau nggak mau menjaga ya, berusaha terus menerus. Nah ini ya, tadi sudah disampaikan Ustaz Mufdot ya, tadi pahalanya bagaimana ya, dan mungkin pernah saya sampaikan juga mungkin di sini ketika ya hadis nih kemudian riwayatnya iqra wartaqi ya, fa inna ya, manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha ya, itu ada beberapa riwayat ya. Jadi di dunia saja gitu kan ya. Mungkin kemarin yang pernah ujian sama saya gitu kan, saya terus cari kata syai'an ya, syai'un, kata syai'in di juz 2 letaknya di mana saja, sebutkan ya, kata hatta juz 1 di mana saja letaknya ya. Atau mungkin yang pernah ikut lomba gitu kan, gimana rasanya dites hafalan ya, gimana rasanya dites hafalan ya. Di dunia saja kita dengan manusia grogi kadang-kadang ya kan, dengan manusia kadang kita grogi ya. Kayaknya sudah hafal gitu, tadi sudah disimak ke kawan belum, sudah, tapi dengan setor itu ada rasa grogi, akhirnya hafalnya nggak lancar gitu. Apalagi nanti ya, jadi meraih derajat ya, ya. Ini ada yang mengatakan hadis ini khusus bagi para penghafal Al-Quran, ada yang mengatakan seperti itu ya. Karena nanti mau naik derajat itu ya, ini salah satu pintu yang dimiliki oleh penghafal Al-Quran untuk menaikkan derajatnya ya. Jadi sejauh mana dia hafal ayat di muka bumi ini kemudian dijaganya, disitulah couplingnya nanti ya. Ibarat kata sekarang ini kita sudah dikasih pintunya nih, dari kasih tiket ya.
investasi ini mau kita kembangkan atau enggak. Ya. Artinya kita dikasih umur, dikasih waktu, ya. Ini kasih modal umur. Kemudian ini udah ada jelas nanti akan di akhir nanti promo apa pas nanti ini perhitungan nanti ini yang dapat hafal sekian lancar, ya, derajat di sini, lantai di sini kira-kira. Ya. Kaplingnya nomor sekian terus ke atas ya. Indah akhiri ayatin taqra'u biha. Au kama turatul fid dunya. Sebagaimana engkau menghafal membaca di dunia. Artinya ini kabar gembira ya, bagi siapapun yang menghafal Al-Quran, seberapapun yang sudah kita punya, tolong itu dijaga. Ya. Jadi menghafalkan ini cepat bagus, ya, cepat bagus. Ya. Tapi tentunya tadi diiringi dengan murojaahnya, gitu ya. Jadi semoga nanti apa yang seberapapun ini targetnya kan 10 hari, 1 hari 3 halaman ya, berarti 1 bulan itu 1 bulan 10 hari ini 1 di 30 halaman kan setidaknya, jadi 1,5 juz. Menurut saya itu hal yang mudah sebenarnya. Menurut saya kalau saya betulkan dengan kesibukan pun insya Allah bisa sebenarnya. Ya, lagi-lagi bagaimana mengatur waktu, nah itu. Ya. Jadi Al-Quran ini harus dipaksakan sebenarnya, nggak bisa kita bersantai-santai tadi, harus dipaksakan. Nah, makanya kalau bisa ini nggak cuma 10 hari gitu. Nah, bagaimana nanti berlanjut mutabaahnya kan, apakah setiap hari nanti jadi cuma satu halaman atau 1/2 halaman. Nah, dan saya yakin pasti nanti akan mencapai finish sebenarnya. Jadi yakinlah bahwa menghafal Al-Quran itu pasti akan ada finishnya nanti. Tinggal waktu itu kapan kita menentukannya. Jadi insya Allah ya kita berdoa bersama-sama, ya, saling mendoakan semoga bisa istiqomah. Dan disampaikan juga istiqomah itu perlu berjamaah, ya, perlu berjamaah. Mengaji ini menghafal perlu berjamaah. Imam Ibnu Amir ya, salah satu imam qiraat. Beliau lahir 8 Hijriyah, meninggal 118 Hijriyah di Syam. Ya. Beliau berguru dari Abu Darda. Ketika itu di Syam sudah ramai orang menghafal Al-Quran pada masa itu. Sampai dikatakan itu setiap halakohnya itu ada 10-10 di Masjid Umawi itu 10. Ya, dibilang sampai 160. Jadi zaman beliau saja sudah ada sekitar ya, 1.500 penghafal Al-Quran ya. Dan beliau hanya sebagai musyrifnya karena masing-masing ada gurunya. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ya, ketika beliau mengirim mushaf itu ke Amsar itu, dikirim ke Basra, ke Kufa, ke Syam, ya, ke Dimask. Ya. Itu tidak sekedar hanya mushafnya saja, tetapi juga dengan gurunya, penghafalnya, untuk mengajarkannya. Ya. Ya, maka jangan heran nanti kenapa kalau silsilah sanad kita ini nanti pas rata-rata ke Zaid bin Sabit, ya, bacaan hafaz ini. Ya, ke sahabat Zaid bin Sabit ya. Dan mungkin pernah saya ceritakan juga mungkin ya. Ini juga perlu contoh. Zaid bin Sabit ini ya, beliau lahir 11 ini sebelum Hijri ya, 11 Qoblah Hijriah ya. Ini perlu dicontoh semangatnya ya. Beliau Al-Ansor di Madinah ya, ketika Nabi datang ke Madinah itu mengajukan diri, ya, saya sudah hafal sekian surat. Ya, ada yang mengatakan sudah hafal 70-an surat. Ya. Bisa dibayangkan kan? Jadi ya, ketika bertemu Nabi umur berapa kira-kira? Ya, beliau lahir 11 sebelum
hijrah Nabi. Ya kira-kira umur segitu kan. Bayangkan anak kecil segitu sudah bertemu Nabi, ya Rasul saya hafal Quran sekian. Sudah hafal. Akhirnya dengan Nabi simpati gitu kan. Akhirnya disuruh belajar bahasa Ibrani. Selama 2 minggu selesai. Ini diciptakan oleh beliau sendiri ya, kemudian selesai bahasa Suryani. Itu berkerabat sebenarnya bahasa Arab, Yahudi, Suryani ini berkerabat. Itu selesai dalam waktu yang hampir sama. Dan sejak itu ya, beliau menjadi katibul wahyi. Beliau menjadi penulis Nabi, menjadi sekretarisnya Nabi. Bisa antum bayangkan kan? Rasul kira-kira umur berapa waktu itu? Ya, terlalu 50-an kan? Tapi sekretarisnya anak umur 13-12. Jadi kalau kita bayangkan anak kecil tapi sudah punya potensi. Dan begitulah Rasulullah ya. Jadi itu rahasianya kenapa juga Ibnu Abbas, sampai Ibnu Abbas itu didoakan ya, minta bila masih kecil itu sudah dengan kemampuan. Abu Hurairah itu juga masih sahabat masih muda-muda sebenarnya. Ya. Juga Aisyah. Ya. Apa hikmahnya mungkin kenapa Aisyah itu dinikahi waktu umur? Ya masih kecil ya. Karena beliau nanti berumur panjang dan banyak hukum-hukum Islam itu yang berkaitan dengan hukum rumah tangga itu nggak mungkin sahabat tanya langsung, ya Rasulullah gimana cara mandi jinabat. Nah itu hadis-hadis itu nanti didapatkan dari hadisnya Aisyah. Jadi sahabat itu ada yang sahabat senior, ada junior. Nah mereka ini nanti yang mengembangkan. Jadi sahabat ini nanti dengan Al-Qur'annya, dengan mawarisnya itu ke beliau, ilmu rosemnya itu ya. Jadi masa muda ini contohnya seperti sahabat Zaid bin Sabit. Bisa bayangkan ya, umur SMP sudah bisa menjadi sekretarisnya Rasulullah. Otomatis gimana? Kemana-mana ikut, ya kan? Kemana-mana akan ikut. Itu sebuah kenikmatan tersendiri ya, bisa dekat dengan Rasulullah ya, menjadi penulis wahyunya ya. Kemudian ketika Rasul wafat pun ya, kemudian mulai dikumpulkan, siapa yang dipanggil? Zaid bin Sabit lagi ya. Zaid bin Sabit ya. Ketika itu beliau nggak berani, seandainya saya disuruh memindahkan Jabal Uhud, nggak mungkin. Itu lebih ringan daripada saya mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran, karena itu bid'ah. Tapi Abu Bakar ya, dan juga Umar ya, ini dari mimpi Umar, Abu Bakar menyampaikan ke Sabit. Maka dikatakan, kenapa memilih saya? Innaka syabun aqilun. Innaka syabun, masih anak muda, aqilun, punya kecerdasan ya. La nattahimuk, kamu tidak tertuduh ya. Jadi akhlaknya baik, agamanya baik ya. Wa anta katibul wahyi, dan kau sudah punya kompetensi, sudah punya pengalaman sebagai penulis wahyu. Itu ya. Jadi ini ya, bisa dicontoh ya, seorang anak muda yang umur segitu sudah menjadi sekretaris Rasul. Ya. Akhirnya berlanjut juga kan. Ya, ketika itu kan beliau mensyaratkan ada nggak 2 orang yang hafal ayat ini? Mensyaratkan harus ada 2 saksinya. Padahal beliau sendiri juga hafal Quran. Jadi ada tulisannya, ada yang hafal Quran. Itulah bagian dari lahafizun tadi. Jadi dari dulu sampai sekarang ini insya Allah Al-Quran itu 2 penjagaannya, melalui hafalan juga melalui tulisan.
Maka ini kalau dalam metode ilmiah itu nggak ada metode yang seperti itu. Ya, metode ilmiah itu nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika ngomong ada yang menuliskan. Setiap ucapannya dituliskan. Kalau sekarang mungkin enak ada recordernya, ada apa gitu ya. Tapi saya itu ba'ukada fikada, letakkan ini di sini. Dan Rasulullah nggak pernah tumpang tindih. Ya. Padahal ayat itu tidak turun secara berurutan. Tapi ketika selesai nanti komplit, nggak ada yang tumpang tindih urutannya. Letakkan ini pada bagian ini. Setelah selesai kamu baca. Yang lu suruh baca, yang hafalan suruh baca juga. Jadi hari ini nggak ada metode yang perekamannya seperti transmisi penurunan nanti apa sanatnya dan segala macam itu nggak ada seperti itu. Jadi sudah selesai pada masa Rasulullah penulisannya, resemnya, kiroatnya. Maka nggak akan ada perselisihan setelahnya. Karena sudah selesai pada masa Rasulullah. Beda dengan kitab lain. Kalau sudah ini yang nulis ya versi dia harus begini. Tambah begini. Diterjemahkan ke bahasa lain berubah lagi. Makanya nggak ada yang hafal. Sementara Al-Quran ini dihafalkan oleh jutaan orang, kan mungkin puluhan juta. Dan lagi-lagi Al-Quran Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim dzakir. Jadi berapa banyak orang asing mungkin belum ngerti ayatnya, belum paham isinya, tapi kok mau ngaji, kok mau menghafalkan Al-Quran juga. Mungkin pernah saya sampaikan juga ya, bahwa sebenarnya fitrah manusia ini adalah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana fitrahnya bertauhid. Pernah saya singgung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Nanti di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa situ kenapa Allah mendahulukan mengajarkan Al-Quran baru khalaqal insan. Kenapa allamal Quran baru khalaqal insan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kita harus menyebutkan menyiapkan alat ucap kita, tenggorokan kita, gusi, lidah, semua ini mampu potensial untuk membaca Al-Quran. Jadi fitrah manusia sebenarnya membaca Al-Quran sebagaimana fitrahnya bertauhid. Maka siapapun sebenarnya manusia makhluk apapun ketika mendengarkan Al-Quran pasti nyambung, karena itu fitrahnya. Walaupun nggak tahu kok kelihatannya adem dengarnya, enak dengarnya, karena memang fitrahnya sebenarnya membaca Al-Quran sebagaimana fitrahnya bertauhid. Mungkin tahu kan, mungkin ada di medsos itu ketika Al-Quran atau azan dibacakan ke non-muslim, gimana reaksi mereka? Pasti merasa tersentuh, ternyata enak, adem gitu. Itu Al-Quran. Bahkan jin-jin pun juga malaikat ikut mendengarkan Al-Quran. Ya. Jadi ini sampai jam berapa Ustaz? Kita sampai jam berapa ini? Sudah. Closing statement. Baik, ya itu mungkin kesana kemarinya ya. Jadi tentu tadi saya sampaikan tidak ada istilah libur bagi penghafal Al-Quran. Mau sakit, mau sehat, mau safar, mau kemanapun, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun dia harus menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Intinya itu. Dan Al-Quran yang sering dibaca akan mudah untuk dihafal. Akan mudah untuk dihafal. Maka wiridkan terus, wiridkan artinya bacakan terus ya. Insya Allah lama-lama akan hafal. Mungkin yang sering mendengar orang baca Kahfi atau baca Yasin, Al-Muluk atau Ar-Rahman, itu biasa ketika nanti menyengaja menghafal akan mudah. Tapi mungkin bagi kita ya, ketika mendengar misalnya Al-Bayyinah, itu kan orang juga jarang baca, biasanya nggak lancar. Iqra bismi rabbik biasanya juga nggak lancar karena jarang mendengar.
dibandingkan dengan membaca sabbihis. Biasanya lebih lancar sabbihis karena sering mendengar. Dan ini salah satu juga guru Dr. Aman Sweik, Syekh Abdul Aziz Iyun Sud, beliau menghafal Al-Quran selama 1 bulan. Tapi antum jangan lihat 1 bulannya, lihat mukaddimatnya, pendahuluan-pendahuluannya Pak. Beliau terbiasa menghatamkan Al-Quran, jadi sudah tidak asing lagi ya, huruf-hurufnya itu sudah tidak asing lagi, maka mudah ketika menghafalnya. Nah, gitu ya. Jadi ya insyaallah kita doakan bersama semoga di 10 hari ini targetnya tercapai, syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana setelahnya. Seorang penghafal Al-Quran hakikatnya dialah yang mau murojaah. Ya. Jangan bangga disebut Al-Hafidh tapi nggak mau murojaah, nggak pernah murojaah. Ya. Dan murojaahnya itu adalah kapan? Ya. Sepanjang masa. Ya. Bersama nanti nafas yang terakhir keluar dari tenggorokan kita, itulah khatamnya penghafal Al-Quran. Khatam wisuda ini itu hanya bagian dari prosedur. Jadi khatam hakikinya adalah bareng nanti dengan nafas yang terakhir di dunia. Insya Allah nanti di kubur akan mengaji, dan juga di akhirat juga akan mengaji seperti tadi. Sebagai kasih tiket, nanti kita baca lagi di sana. Insya Allah istilah akan menentukan derajat kita nanti, coupling kita di mana, di nomor berapa, di derajat berapa. Ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kemudahan dan keberkahan untuk diri kita, ya, lingkungan kita, ma'had kita, bangsa kita, dan umat Islam ini, dengan semakin banyak orang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ya, tetap semangat dan jangan berhenti di 10 hari ini. Silakan teruskan lagi ya, untuk terus membaca dan menghafal Al-Quran. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Arif Wardani. Banyak hal yang bisa menjadi catatan ya, terutama mengulang kembali kisah Zaid bin Sabit. Umur 11 tahun, 12 tahunan Ustaz ya, berarti udah jadi sekretaris Nabi. Kisaran segitu ya, berarti seperti sahabat-sahabat lainnya. Semoga kita dapat mencontoh para sahabat, para salafus soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Untuk selanjutnya ada sedikit pengumuman dari Ketua Panitia Daurah Al-Quran kepada Ustadz Muhammad Ulin Nuha. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti saat ini mungkin hanya beberapa saja. Nanti untuk yang lengkapnya bisa sama koordinator masing-masing. Yang pertama, untuk jadwal halaqah secara umum nanti ba'da subuh, kemudian waktu duha, kemudian ba'da zuhur juga ada, kemudian ba'da asar, sama ba'da isya. Tapi nanti insya Allah itu nanti ada waktu istirahat yang cukup longgar. Kemudian nanti di sela-sela itu juga nanti ada jadwal kajian ya. Nanti insya Allah jadwal kajiannya memakai waktu jam halaqah. Tapi untuk waktu kajiannya ini belum fix. Nanti kita menunggu konfirmasi dari ustadz-ustadz pematerinya. Jadi nanti bisa jadi ketika saya atau Ustadz Dahmiran nanti mengumumkan nanti ada kajian, bisa jadi seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nanti disiapkan saja. Kemudian untuk rundown secara lengkap nanti akan kita tempel masing-masing di aula sama di aula putri. Kemudian untuk aturannya
tadi beberapa sudah disampaikan Ustaz Ifdal. Yang pertama, kita usahakan hadir tepat waktu nggih. Nanti jadwalnya kita kasihkan, usahakan teman-teman bisa bekerja sama dengan baik untuk kita semua. Kemudian usahakan isi halakohnya dengan produktif, ngafal terus, dibetah-betahke sampai waktu selesai. Tadi ya sudah disampaikan Ustaz Arif ya, monggo dipaksakan gitu. Nanti jangan sampai kita halakoh 2 jam, ya jebulin terusnya cuma setengah jam, yang lain ngobrol, yang lain tidur, jangan seperti itu ya. Kemudian oh ya, untuk siang ini nanti antum nanti keluar silakan bisa langsung mengambil snacknya, itu sekaligus makan siang. Nanti langsung dimakan saja. Kemudian nanti setelah makan bisa langsung sholat ya. Jadi makan dulu sebelum sholat. Nah, habis sholat langsung belabas halakohnya. Insya Allah langsung belabas halakoh. Ya soalnya biasanya kalau makannya nanti disuruh kumpul susah, biasanya seperti itu. Ya kebetulan udah siap Ustaz. Kebetulan udah siap ya makan dulu ya. Kemudian untuk izin-izin ya, misalkan ada keperluan ya termasuk mungkin kalau saya rapot belum selesai juga sebenarnya. Untuk izin nanti silakan yang putra koordinasi ke saya, kemudian yang putri bisa koordinasi ke Ustazah Mira. Nanti bisa jadi bukan diizinkan ya, tapi mungkin nanti ada dikasih tempat khusus mungkin untuk mengerjakan biar cepat selesai. Kemudian oh ya, target penguatan saja sudah disebutkan tadi, minimal 3 halaman per hari ya, minimal 3 halaman. Untuk konsepnya setorannya sama persis seperti santri. Jadi pagi kita mulai dengan murojaah terlebih dahulu. Targetnya juga 1/6 dari hafalan kita. Untuk kalau sudah selesai murojaah ya boleh nambah ziyadah gitu. Insya Allah target tetap mungkin ya, hafalan kita selama 10 hari ini ya mungkin, yang sebelumnya juga mungkin terjaga. Mungkin hanya itu sementara. Untuk yang lain nanti insya Allah kita susulkan. Tetap jaga kesehatan. Mungkin hanya itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Brace yourself. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Selamat Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai doa sebelum diakhiri mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dhimmi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-hadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata wa faqqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Syukran jazakumullah khairan katsiran. Selamat. Ustaz. Begitu. Ada tambahan dari panitia untuk tidak membawa gadget, gawai atau HP-nya ke panitia ketika hendak masuk aula ya. Apa? Ketika halakoh, maksudnya ketika halakoh, ketika istirahat tidak mengapa. Namun ketika halakoh mohon untuk gawai atau gadgetnya dititipkan ya, atau lebih baik tidak dibawa. Mungkin itu saja. Daurah Al-Quran Al-Hikmah. Ya Allah, udah lemas kayaknya belum makan, maka kami sediakan, betul deh, sudah ada di belakang, bagian belakang. Ketika ini ditutup, mari makan lalu sholat dan langsung halakoh ya Ustaz ya. Ya nanti daun akan dipasang di aula masing-masing. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan. Semoga semua yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing.